Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman semua. Teman-teman sahabat College Corner dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kembali lagi saya selaku tuan rumah College Corner akan menampilkan sebuah obrolan yang inspiratif, obrolan yang insya Allah nggak bikin boring, obrolan yang insya Allah bermanfaat bagi kita yang mendengarkan semua. Nah, dalam kesempatan kali ini College Corner nggak hadir malam hari teman-teman. Jadi kalau biasa College Corner hadir di malam Senin begitu kan, jam 9 malam, dan kali ini kita coba untuk suasana yang berbeda sore hari, di kala senja sedang menyapa, ditemani oleh warna langit yang sedang perlahan berubah warna menjadi jingga yang terkesan sangat indah, dan bagi teman-teman penikmat senja ini sebuah nikmat yang luar biasa tentu. Dan dalam kesempatan sore hari ini tentu seperti biasa saya nggak akan sendirian teman-teman. Saya nggak akan sendirian karena dalam kesempatan sore hari ini sesuai dengan tema kita akan mencoba menggali informasi lebih lanjut, membedah sebuah buku yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman penulis dan secara umum tentunya. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu sempat ada yang nanya ke saya gitu kan, Kak Kolis, kenapa kok Kak Kolis nggak pernah ngundang teman-teman sesama penulis nih untuk bisa ngobrol bareng? Kita pengen tahu nih ada proses kreatif apa dalam pembuatan sebuah buku. Nah, dalam kesempatan sore hari ini edisi khusus College Corner episode 5, kita akan menghadirkan seorang penulis yang baru saja menghasilkan sebuah karya yang amat sangat berkesan tentunya, bukan hanya bagi sang penulis sendiri tapi juga bagi teman-teman tentunya, insya Allah seperti itu. Nah baik, ini kita say hello pada teman-teman ya. Selamat bergabung nih teman-teman. Ada Kak Anggila Cuba, ada Kak Destri Baizia ya. Mudah-mudahan bisa berkenan untuk mengikuti obrolan kami sampai dengan selesai. Kemudian teman-teman bagi yang penasaran dengan College Corner episode 1 sampai dengan 4, teman-teman boleh melihat siaran ulangnya di channel YouTube pribadi saya. Link YouTube-nya ada di bio Instagram saya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk kegiatan sosial kami, silahkan menghubungi DM saya ya, atau bisa langsung mentransferkan sejumlah nominal berapapun itu akan kami terima di nomor rekening yang tertera pada flyer acara kita ini College Corner gitu kan. Nanti teman-teman bisa kunjungi feed Instagram saya, bisa lihat ada banyak sekali 1 sampai 5 flyer College Corner. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di situ nomor rekeningnya, dan teman-teman bisa memberikan berapapun donasinya, dan sekecil apapun donasi yang teman-teman berikan itu sangat bermanfaat untuk kemajuan College Corner dan juga untuk masyarakat sekalian sekitar lokasi College Corner seperti itu teman-teman. Nah, baik teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan, saya tidak akan sendirian dalam sore hari ini teman-teman. Kita akan mengundang seorang penulis buku yang berjudul Filosofia teman-teman. Ada yang penasaran nggak? Insya Allah ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum kita undang, teman-teman boleh nih ajak teman-teman yang lain untuk gabung ke channel kita, daripada sore nongkrong gak jelas, hangout ke tempat-tempat yang belum tentu bermanfaat. Mendingan kita kesini teman-teman, mendingan kita kesini ngobrolin, kita belajar bareng-bareng dari seorang penulis yang insya Allah sangat inspiratif untuk kita dengarkan pengalamannya. Baik, langsung saja kita undang pemateri kita. Bintang tamu kita akan kita undang. Ini ada Rizky Forever. Ya, selamat bergabung Kak Rizky. Baik, sembari kita menunggu di sini, ya, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Ya, salam kenal Kak. Ya, selamat bergabung. Kedengeran Kak? Assalamualaikum Kak. Apa suaranya saya terdengar Kak? Terdengar, alhamdulillah. Suara saya kedengaran ya Kak? Biarpun jauh di sana ya. Kedengaran. Oke, baik. Ini memang sengaja ya Kak untuk
posisinya seperti ini. Iya, landscape ya. Di tampilan di Instagram agak mereng ya, enggak? Iya, jadinya landscape memang. Kan Oh biasanya iya, potret ya kayak. iya benar. Jadi memang kita style yang berbeda nih Kak, karena ini kan temanya kan tentang penulis nih. Biasanya memang portrait, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak mengganggu kenyamanan teman-teman ya teman-teman. Nah, ini lagi sibuk apa nih Kak? Kayaknya nggak lagi di rumah nih ya. Iya Kak, ini lagi di WiFi corner sebenarnya. Oh, Khawatirnya jaringannya memang kurang bagus ya di rumah. Saya kan tinggal di wilayah Gunung Sindur. Khawatirnya kurang bagus jam-jam mm-mm. segini memang, apalagi kalau malam kan. Begitu Iya, Kak. Apa kabar Kak? sehat, alhamdulillah sehat. Jadi Alhamdulillah. mungkin sebelum kita tanya-tanya ini ke kakaknya, mungkin monggo nih kak, kenalan apa ya, kenalan pribadi lah kepada teman-teman yang hari ini menyaksikan. Siapa sebenarnya seorang Kak Siti Nur Asiah Jamil ini? Gitu. Iya Kak, Boleh kak? baik Kak. Iya, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita ya untuk sharing session kali ini dalam rangka membedah buku Filosofia. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, baik teman-teman, karena diberikan kesempatan oleh kakak kita tercinta, Kak Reza, saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya bisa sharing bareng dengan Kak Reza, karena waktu itu Kak Reza menjadi pemateri justru ya, di Nubar yang saya ikuti sebelumnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Gantian kak, gantian. Iya, jadi perkenalkan teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Nama saya Siti Nur Asiah Jamil, biasa dipanggil Asiah ya oleh teman-teman kampus, teman-teman sekolah. Saya saat ini sedang menempuh studi S1 dengan program studi kesejahteraan sosial ya semester 5 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Begitu Kak. Mungkin ada lagi Kak yang ingin ditanyakan terkait profil saya. Iya, jadi ini sedang menempuh studi S1 di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta ya, Kak? Iya Kak, Benar ya tadi. betul Studi prodi apa tadi? Program studinya? Kesejahteraan sosial. Wah, Masya Allah, kesejahteraan sosial nih mantap nih. Jadi lulusan dari sini insya Allah akan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat, begitu kira-kira ya. Amin. Kesejahteraan pribadi ya kayak. Terutama kesejahteraan pribadi ya. Karena kalau Jaringan kakak atau jaringan saya yang kurang bagus ya Kak. Suaranya tidak ada Kak. buku filosofia seperti itu. Halo Kak Asia, udah bisa bergabung? Mohon maaf Kak. Iya Kak, masih bergabung. Mohon maaf tadi suara kakak putus-putus. Iya. Di apa tadi agak sedikit gangguan sinyal tadi sebentar. Iya Kak. Kedengaran ini Kak? Tadi mohon maaf boleh diulangi. Sekarang sudah kedengeran Kak. Boleh diulangi ya, Kak? Alhamdulillah. Tadi mohon maaf. Iya nggak apa-apa. Tadi apa ya? Sempat tadi kan saya singgung tentang program studi tadi ya, dan kakak bilang tadi sedang menempuh studi di jurusan kesejahteraan sosial. Jadi tadi kan sempat ini apa namanya? Boleh diceritain sedikit nggak mungkin sebenarnya orientasi sebelum kita bahas ke buku filosofi itu apa ya Kak? Jadi orientasi pendidikan jurusan kesejahteraan sosial ini apa begitu? Maksudnya dalam artian lulusan dari situ itu
biasanya kerjanya di ranah lingkungan apa begitu. Boleh mungkin Kak, karena itu kan biasanya Oh kalau iya. di beberapa kampus terutama di Sumatera Utara tuh nggak hampir nggak ditemui begitu. Gitu. Mhm. Boleh Iya mungkin Kak. Kak dijelasin sedikit. Nah. Iya, jadi sebenarnya orientasi pendidikan kesejahteraan sosial ini ketika lulus, mungkin prospeknya ya Kak, lembaga sosial, lembaga-lembaga non-profit, bisa juga di NGO-NGO seperti itu Kak, misalnya bisa di yayasan, atau mungkin yang versinya nasional internasional itu bisa UNICEF misalnya, atau Hmm, bisa juga memang bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu Kak. Jadi di perusahaan-perusahaan atau di rumah sakit itu ada yang namanya pekerja sosial, yang mana itu disesuaikan dengan ya. ranahnya. Misalnya kalau di rumah sakit itu ada peksos medis, pekerja sosial medis itu. Ada juga yang misalnya di bidang-bidang yang lain. Tapi pada intinya memang orientasi lulusan ini ketika nanti sudah tersertifikasi ya Kak. Kan kalau guru tuh ada Ya. juga sertifikasi ya Kak sebelum ngajar. Nah, ini Ada juga ya, sama, ada sertifikasinya dulu ya sebelum bisa terjun atau praktik. Pada intinya sih ini tujuannya menolong klien. Misalnya ada seorang anak yang mengalami kekerasan seksual. Kemudian kita sebagai Hmm, pekerja sosial bisa berperan sebagai misalnya sebagai advokat, membantu membela hak-haknya dia misalnya, yang mana kita menghubungkan gitu antara. ya maaf ya teman-teman, ini kayaknya Kak Asiahnya sinyalnya lagi jelek. Tapi teman-teman tetap stay di sini ya teman-teman. Nggak apa-apa. Tadi sempat mendengar sedikit. Jadi Kak Asia ini adalah mahasiswi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, teman-teman, dan mengambil jurusan uh, ya halo Kak Asia udah bergabung kembali. Aduh, ini saya Nggak bingung apa- jaringan yang jelek tuh saya ya, dari saya ya Kak, ya nggak atau apa-apa gimana. biasa, nggak apa-apa biasa. Jadi tadi memang terpental dari siaran, ya nggak apa-apa. Jadi teman-teman, tapi sempat sempat menangkap sedikit ya teman-teman. Jadi apa namanya, untuk menjadi seorang pekerja sosial pun sekarang ternyata nggak ini ya. Misalnya dalam artian, kalau kalau dulu kan sepengetahuan saya nih Kak, ketika kita misalkan contoh ingin menjadi seorang pekerja sosial, ya selama kita memiliki jiwa sosial ya silakan gitu, silakan terjun langsung. Tapi sekarang ternyata diwadahi, ada pendidikannya, ada sertifikasi, ada tadi Kak Asia bilang disertifikasi dulu kalau kita ingin berkecimpung di dunia sosial, seperti itu ya Kak sekarang ya. Iya betul Kak. Jadi banyak perspektif di masyarakat bahwa Mm-mm. Peksos ini ya bisa siapa aja. Jadi semacam relawan. Ya, Nah, benar-benar. tapi sekarang itu sudah ada undang-undangnya yang mengatur bahwa yang bisa menjadi pekerja sosial itu hanya itu dengan ijazah S1 tentunya, juga dengan sertifikasi 1 tahun setelah lulus itu begitu Kak. Oh begitu ya. Jadi teman-teman, kita dapat informasi baru nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya jiwa sosial begitu kan. Jadi sekarang pemerintah sudah mewadahi ada jurusan yang khusus menangani teman-teman yang punya minat untuk menjadi seorang pekerja di ranah sosial seperti itu. Jadi eh, itu kalau misalkan kita bukan kuliahnya jurusan sosial, tapi kita ingin menjadi pekerja di bidang sosial, apakah kita bisa, sepengetahuan ke Asia nih, bisa nggak kita dapat sertifikat untuk menjadi pekerja sosial tanpa harus kuliah dulu begitu? Bisa nggak Uh, kira? Ada nggak fasilitasnya? Sepengetahuan kakak begitu. sepengetahuan Ya, sepengetahuan saya tidak Kak, karena sekarang kan untuk syarat sertifikasi itu salah satunya misalnya KKN dan juga ijazah S1. Jadi memang itu sudah menjadi syarat mutlak begitu yang sudah masuk ke peraturannya, ke regulasinya begitu Kak, kalau mau jadi pekerja Mm-mm. sosial begitu. Ya, ini ada yang
kita ada obrolan. Berarti di masa depan kami para relawan RZ bakalan tersisi oleh regulasi ya. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi nanti kan regulasi ini kan sebenarnya kan bukan hal yang lama ya. Maksudnya bisa dibilang anyar ya Kak ya. Maksudnya baru begitu kan. Jadi teman-teman nanti di lembaga sosial ada relawan zakat atau segala macam. Insya Allah nanti akan menyesuaikan dengan kondisi regulasi yang ada. Insya Allah seperti itu ya Kak. Iya Kak, jadi untuk relawan sendiri tetap ada. Jadi yang perlu regulasi ini ditujukan untuk para pekerja sosial yang praktik secara langsung begitu Kak, yang memberikan praktik ibarat dokter itu praktik. Jadi kalau mau praktik ya harus ada landasannya begitu. Tapi kalau untuk jadi relawan itu tetap akan dibutuhkan pasti, karena kan relawan kan luas ya Kak, banyak juga. Iya gitu. Benar-benar. Jadi kalau relawan nggak mesti harus mengikuti regulasi yang ada gitu. Oke. Alhamdulillah nih teman-teman, kita dapat informasi baru nih terkait regulasi pekerja di ranah sosial teman-teman. Nah, kita cukupkan dulu untuk membahas di ranah sosialnya. Nanti kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Asia. Berhubung ini Kak Asia ini domisilinya kan di Jawa nih teman-teman. Sementara saya pribadi domisilinya di Sumatera. Jadi kita punya perbandingan waktu dari kondisi maghribnya. Jadi kita akan menyesuaikan dengan waktu keasiahnya. Jangan gara-gara saya nanti keasiahnya pulang ke rumah kemalaman gitu ya. Rumah dari lokasi tempat Kakak jauh nggak Kak? Dari mana Kak? Maaf. Dari lokasi sekarang Kakak ini. Oh iya. Ke rumah jauh ya, lumayan. Tidak terlalu jauh Kak, mungkin 15 menit juga sampai. Tidak terlalu jauh. Alhamdulillah, iya. Jadi nggak memberatkan ya Kak. Nggak memberatkan untuk hadir di College Corner. Oke, memang baik. Saya juga mau Kak, ya. Baik. Oke, baik. Kita bicara tentang buku karya Kakak nih, Filosofia. Jadi saya sempat cari di Google begitu kan arti dari filosofia begitu. Tapi memang saya nggak berani terlalu menerjemahkan banyak begitu kan karena khawatir ada pembiasan makna begitu. Jadi mungkin di awal saya ingin tanya kepada Kak Asia selaku penulis begitu kan. Sebenarnya kata filosofia ini maknanya apa begitu? Jadi awal-awal ini kan saya berdua ya dengan kawan saya, beliau Fadilah Nur Pratiwi ya, sebagai ilustrator. Kami sempat brainstorming lah, mengajukan usulan-usulan gitu, ide-ide untuk judul gitu kan. Nah, awalnya itu tidak langsung terpilih filosofia, tapi karena kakak tanya sebenarnya apa sih makna filosofia ini? Sebenarnya filosofia ini kan merupakan bahasa Yunani ya, dari kata filsafat begitu ya. Dari kata philein dan juga sophia. Philein itu artinya mencintai dan sophia itu kebijaksanaan. Jadi sebenarnya kalau misalnya melihat judul, orang pasti akan langsung salah paham. Kalau hanya melihat judul, wah ini buku filsafat nih, pasti nih gitu kan. Bahkan teman saya pun nanya, Asia, ini buku filsafat ya tentang apa gitu kan. Wah saya jadi enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya maksud dari pengambilan judul tersebut, yang pertama saya dulu pernah ikut kelas kepenulisan ya Kak, bahwa dalam menentukan judul itu kan kita yang menarik begitu kan. Nah salah satunya adalah dengan mengambil satu kata begitu. Saya mengambil filosofia ini. Nah filosofia ini menurut saya adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan seluruh isi buku. Kan dari katanya saja deh, kita sebagai orang awam, saya juga bukan orang yang paham akan filsafat, tapi sebagai orang awam kan dari dua kata ya, mencintai kebijaksanaan. Nah, saya kan di sini menulis mulai dari quotes atau kutipan-kutipan yang mana itu bersumber dari pengalaman hidup, dari literatur juga. Dari situ kita mulai memahami gitu, mulai belajar soal kebijaksanaan dalam hidup ya Kak. Kemudian kita tuangkan dalam kalimat-kalimat, dalam kutipan-kutipan, dan sebagai penulis pribadi saya berharap melalui kutipan-kutipan itu dan pemilihan judul gitu ya, filosofia ini, saya pribadi dan orang-orang yang membacanya itu bisa mencintai kebijaksanaan, dalam artian mencintai mencintai
seperti menyikapi hidup secara bijaksana. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Itu Masya definisi saya Allah. sebagai orang awam. Tapi Tapi mungkin Mm-mm. Ya gimana ya, Kak? kenapa Pak? Boleh lanjut? Nggak, Ya, lanjutkan nggak apa-apa. Apa tadi yang ingin Kakak sampaikan? saya lupa. Udah. Boleh dilanjut dulu Kak? Nggak apa-apa Kak. Oke, baik. Jadi mencintai kebijaksanaan. Jadi memang kemarin sempat Google gitu kan, sempat Google dan memang filosofi itu artinya itu. Jadi benar ya teman-teman, cuman saya nggak berani terlalu mendefinisikan di caption saya karena khawatir ada pembiasan makna begitu kan. Dan tadi menarik Kak, di awal tadi kan sempat Kakak bilang sebenarnya kan judul yang mau dipilih dengan teman ilustrator Kakak itu Kak Fadilah ya tadi ya. Iya, iya. Kak Fadilah. Ya, dengan Kak Fadilah itu awalnya bukan filosofi ya begitu. Ada judul, Bukan. ada pilihan judul gitu. Ada pilihan judul lain. Salah satunya itu Love Life gitu kan. Karena ini kan bercerita tentang kehidupan dan juga cinta. Tapi Love Life itu sudah ada yang punya judul bukunya tersendiri. Kalau Kakak tahu buku ilustrasi judulnya Love Life 88. Itu tuh karangan siapa ya? Oh, Iya itu saya lupa penulisnya. Itu sudah dan Love pernah Life, ada tuh. iya, dan Iya, Love Life itu sendiri udah terlalu umum di mata apa ya, di pendengaran masyarakat gitu kan. Love Life, kemudian mungkin dengan apa namanya, selain buku yang tadi juga mungkin kata itu udah nggak asing tuh kan. Tapi kan kalau filosofia ini kita yang denger, filosofia apaan gitu kan. Maksudnya kita yang nggak terlalu familiar dengan pemilihan kata-kata dari bahasa Yunani begitu kan. Tentu kan sudah menarik nih. Jadi ya mungkin pertimbangannya juga salah satunya di situ. Jadi Love Life, kemudian ada pilihan judul lagi Kak selain itu, atau antara dua itu ya, filosofi atau Love Life itu enggak? Ada lagi? ada beberapa, tapi saya sudah lupa. Itu judulnya memang kalau yang lain itu terlalu panjang menurut saya. Ada juga sih sahabat yang memberikan masukan, tapi judulnya terlalu panjang dan terlalu Panjang. apa ya? Terlalu panjang sih untuk menjadikan judul menurut saya begitu. Iya. Saking panjangnya lupa ya, Kak. saking Iya, saking panjangnya lupa. Can you Iya, nanti teman-teman kalau mau subtitle Englishnya nanti kita di YouTube bisa ada tuh, nanti teman-teman bisa bisa dengerin kita dengan versi Inggrisnya. Ini ya Itu ya karena kita teman ya, bukan? iya, iya teman saya itu di mana ya dia? Dia waktu itu sempat apa ya? Sempat live streaming bareng juga. Itu kalau nggak salah Afrika atau di mana gitu. Oh, memang Saya lupa. Memang memang luar. ini ya. Oh, kayaknya. Memang luar. Iya, kayaknya. Oh, kayaknya ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Siapa nih, Nak? Panggilannya siapa Kak Asia? Temannya ini? Waktu siapa ya namanya ya? Sudah lama juga waktu saya. Ya, assalamualaikum. Apa nih? Ini Zainab ya. 324. 324 ya. Stay enjoy for me and Kak Asia. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya Kak. Jadi kita masuk ke ide kreatifnya dulu nih Kak. Jadi ini kan buku fiksi ya, benar ya, buku fiksi ya. Filosofi ini buku fiksi. Buku, ya. Fiksi ya, benar ya. Betul. Buku fiksi. Kemudian apa ya? Mungkin tadi kan sudah diceritakan terfikir awal ide itu seperti apa, tujuan untuk buku ini inginnya kemana begitu kan. Kemudian yang ingin saya coba untuk kulik nih Kak, alur cerita dari ini. Ini sebenarnya lebih ke mana? Maksudnya penggambaran tokoh dalam buku ini begitu. Maksudnya bagaimana Pak? Tadi putus-putus. Ya, dalam buku filosofia yang Kakak karang ini bercerita alurnya itu bagaimana? Maksudnya dalam artian tokoh, menggambarkan tokoh yang bagaimana? Ada nggak tokoh yang digambarkan dalam buku ini begitu?
Iya, baik Kak. Mm. Saya jawab ya Kak. Jadi sebenarnya Filosofia ini memang buku fiksi, namun bukan buku fiksi yang berisi cerita, cerpen Ah, atau novel dan semacamnya. Iya. iya, Tetapi jika teman-teman barangkali atau kakak di sini pernah membaca bukunya karangan Paulo Paulo Coelho, yang berjudul Kulho, Saat-saat Culho. ya, ya Coelho itu. Saat-saat penuh inspirasi atau bukunya Naila Ali mungkin ya yang ilustrasi Hmm, ya kurang lebih itu semacam itu Kak atau tadi tuh yang Love Life tadi jadi iya benar. buku ini bukan berisi naskah cerita seperti cerpen yang memang ada tokohnya tapi lebih kepada kumpulan-kumpulan kutipan kutipan motivasi kutipan inspiratif yang berkaitan dengan hidup yang berkaitan dengan percintaan juga di situ terkandung di dalamnya puisi-puisi juga begitu Kak. Mm-mm. Jadi Hmm. kita revisi teman-teman. Jadi sempat mungkin ada yang nanya soalnya filosofi ini ceritanya tentang apa begitu kan? Maksudnya tokoh yang digambarkan bagaimana? Ternyata teman-teman boleh ya kedengaran Kak? Iya Kak. Kedengaran ya. Jadi filosofi ini seperti yang diceritakan oleh Kak Asia, ini lebih kepada ya teman-teman kalau pernah baca bukunya Paulo Coelho, kemudian tadi ya kemudian ya kalau teman-teman nanti bisa searching di Google gitu kan bagaimana gaya penulisan bukunya begitu kan dan beberapa penulis ilustrasi lainnya. Jadi Kak Asia ini di buku filosofi ini menggambarkan seperti itu teman-teman. Jadi mengambil kutipan-kutipan petua-petua bijak ya Kak Asia ya tadi ya. Kemudian ada beberapa kutipan puisi yang tentunya relate dengan judul bukunya begitu. Nah, kenapa seorang Kak Asia terpikir untuk menulis buku ini begitu? Awal mulanya tuh gimana begitu terlintas begitu saja atau punya punya apa ya punya something special dengan suatu pengalaman sehingga memang kayaknya perlu nih nulis buku yang seperti ini biar teman-teman juga punya ilmu dalam menghadapi sebuah kondisi begitu misalkan. Awalnya tidak langsung menulis buku ini Kak. Jadi sebenarnya ini bukan buku yang pertama. Jadi awalnya Ah, dulu saya sebenarnya nggak suka nulis Kak. Percaya nggak Kak? oh Dulu saya nggak suka ya. nulis sebenarnya. Kenapa dulu saya nggak suka nulis? Karena dulu saya merasa apa yang saya pikirkan dan saya rasakan itu ketika ditulis itu jadi tulisan itu terlalu lama untuk menangkap apa yang saya pikirkan dan saya rasakan dulu seperti itu hingga Hmm, akhirnya saya ikut pas ke penulisan dan ketika mulai di bangku kuliah itulah baru mulai suka menulis gitu ya menuangkan perasaan emosi dan lain-lain. Nah bagaimana bisa sampai ke buku ini awalnya nggak langsung ke buku ini tapi sama seperti teman-teman pada umumnya yang mungkin uh, memiliki keinginan gitu untuk menulis minimal satu saja awalnya buku sekali saja dalam hidup begitu mm-mm. yang mana saya tuh hadiahkan buku itu untuk diri saya sendiri di ulang tahun 20 tahun waktu itu saya Oh, memiliki niatan seperti itu. iya Nah, iya iya. dari situ saya menulis cerpen, juga menulis novel juga, antologi seperti kakak juga dan mungkin teman-teman di sini. Tapi dari situ saya ingin membuat sesuatu yang beda begitu Kak. Ada keinginan untuk membuat sesuatu yang beda. Kira-kira saya buat apa ya gitu? Sesuatu yang beda dari penulis-penulis milenial pada umumnya begitu. Nah, saya sebenarnya di awal ini suka nulis quotes gitu kan. Dan kebetulan saya dikenalkan juga oleh teman saya yang buku Paulo Coelho tadi. Uh-uh. Saya baca dan saya terpikir kan ada satu apa ya semacam bukan pepatah ya, semacam prinsip atau cara berpikir ATM kan, amati, tiru, modifikasi begitu ya Kak. Benar. Nah Iya, dari itu benar. dari situ saya terpikir gitu kenapa saya nggak membuat tulisan juga dan saya bisa menggandeng mungkin teman-teman saya atau sahabat saya yang memiliki kemampuan dalam visualisasi begitu dalam bentuk ilustrasi gambar-gambar ilustrasi tulisan begitu Kak begitu ceritanya jadi dari situ dari keinginan untuk beda tadi kemudian kebetulan ada satu contoh gitu ya ada satu contoh Mm-mm. yang bisa saya tiru kemudian saya modifikasi akhirnya terlahirlah filosofia begitu kurang lebih singkatnya. Tadi menarik di awal nih, ternyata Filosofia itu bukan buku pertama dari seorang Kak Asia. Jadi
boleh tahu nggak berapa buku yang udah kakak tulis gini, termasuklah buku antologi dan lainnya begitu? Ini yang keempat, Kak. Keempat, Filosofia yang keempat. Ya, filosofi alhamdulillah. yang keempat. Dan filosofia ini buku solo pertama atau sebelumnya ada buku Bu- solo yang Buku nggak solo ditulis yang dengan kedua. yang Yang kedua? kedua, Kak. Masya Allah. Yang Ya, pertama buku solo judulnya Pena Kehidupan. itu ngambil tema yang sama, ilustrasi juga seperti halnya filosofi atau lain? Itu semacam novel, Kak. Cuma novel ya. Masya Allah. Ya, Nih novel. kalau nanti teman-teman kita boleh undang ke Asia sekali lagi nih untuk cerita tentang isi novel Pena Kehidupan itu. Jadi kan karena kita kan hari ini bahas bedah buku filosofi ya. Jadi kita nggak bahas terlalu dalam buku-buku yang lain ya teman-teman. Nanti ada kesempatannya. Mudah-mudahan ke Asia masih bau apa ya, masih berminat dan mau untuk meluangkan waktunya hadir di College Corner insya Allah. Insya Allah, Kak. Insya Allah. Oke, baik. Selanjutnya ya Kak, jadi setelah Filosofia ini, ada nggak rencana dari Kak Asia untuk menulis buku dengan genre serupa? Sebenarnya dari Filosofia ini kan diterbitkannya di penerbit India, Kak ya, di penerbit Iya minor ya, benar. Kak. Nah, sebenarnya saya bersama dengan kawan saya itu niatnya untuk menerbitkan, saya sangat-sangat ingin lah, mungkin juga menjadi impian lah bagi semua penulis gitu ya, untuk terbit di penerbit mayor begitu, Kak. Mayor, benar. Tapi memang kan karena tidak mudah ya, Kak, sama-sama Benar. tahu juga tidak mudah untuk menerbitkan di sana. Tapi jika ada kesempatan untuk selanjutnya, saya ingin merevisi dan mungkin menambah ya, Kak, atau menambah ide cerita, atau mungkin sedikit merevisi buku Filosofia ini dan ingin mencoba untuk menerbitkannya di penerbit mayor. Kalau ide tulisan yang lainnya, saya terpikir untuk buat masih sama juga, tetapi dengan ide yang berbeda, Kak. Kalau ini kan saya kali ini kan quotes dan puisi. Tapi saya Benar. ingin buku selanjutnya ini lebih kepada cerita, Kak. Lebih kepada cerita hal-hal yang relate dengan keadaan yang dialami oleh saya pribadi dan juga orang-orang, seperti itu. Masya Allah. Jadi ini teman-teman kita tunggu nanti rilisnya. Kita doa sama-sama teman-teman supaya Amin. memang Filosofia ini nanti akan terbit di penerbit mayor. Jadi bagi teman-teman nih, teman-teman penulis dan teman-teman semua yang hadir di College Corner sore hari ini, jadi menerbitkan di penerbit mayor itu nggak mudah teman-teman. Jadi jujur ya, ini mungkin sharing aja ke Asia dan teman-teman lainnya. Jadi saya pribadi udah mungkin ada mencoba sekitar 5 atau 6 kali untuk ke penerbit mayor begitu kan, dan itu lintas penerbit ya, maksudnya dalam artian ya nggak hanya ke satu penerbit mayor, pernah ke Quanta begitu kan, pernah ke beberapa penerbit lainnya. Ini nggak saya sebutkan di sini, nanti takutnya nanti ada yang dari ininya nggak enak hati gitu. Jadi memang nggak mudah teman-teman, dan itu bagi seorang penulis merupakan salah satu impian, dan tatkala kita memang bisa memasukkan tulisan kita di penerbit mayor, maka itu sebuah pengakuan legalitas terhadap profesi kita sebagai seorang penulis. Bukan berarti teman-teman penulis yang hari ini punya karya di penerbit ini nggak diakui sebagai penulis, nggak, gitu kan? Karena ketika teman-teman punya karya dan karya itu sudah di ISBN kan, dan nama teman-teman itu sudah tercantum di Perpusnas, itu sudah resmi jadi seorang penulis, begitu kan. Tapi ketika tulisan kita bisa di penerbit mayor, grade-nya lebih tinggi dibandingkan ketika kita memiliki karya yang hanya diterbitkan di penerbit indie seperti itu. Nah, baik, mungkin sedikit lagi nih Kak, karena waktu kita juga udah sore. Kalau teman-teman ingin mendapatkan buku Filosofia gini, gimana cara mesennya? Nah, iya nih. Memang harus begitu nih, biar diuntungkan juga penulisnya. Gitu. Sekalian jualan. Iya, buat teman-teman yang masih mau order Filosofia, ini masih tersedia ya, tapi bisa kontak langsung penerbitnya di One Page Media. Bisa juga dicek One Page Media yang ada di marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia. Atau bisa juga melalui
kontak atau WA-nya ya bisa melalui saya atau bisa melalui kontak atau WA-nya penerbitnya tersendiri. Begitu, Kak. Jadi teman-teman catat ya. Jadi teman-teman nanti bisa eh, kunjungi akun Instagram dari penerbit buku filosofi ya, atau kalau memang kebingungan bisa teman-teman DM langsung ke Asia begitu kan. Karena teman-teman apa ya? Kita sama-sama tahu lah bahwasanya pekerja seni ya secara umum gitu, bukan hanya penulis gitu. Ini rawan sekali dengan pembajakan karya begitu kan. Jadi teman-teman dukunglah para penulis dengan membeli buku yang original, yang asli, bukan yang bajakan. Dengan cara apa? Salah satunya dengan langsung menghubungi pihak penerbit atau marketplace terpercaya yang memang ada atas nama penerbit, atau bisa DM langsung ke penulisnya, seperti itu teman-teman. Nah, sedikit Kak mungkin motivasi untuk teman-teman yang ingin menulis. Ini kan teman-teman ini mungkin kan pengen juga menulis, ingin punya karya gitu kan. Kalau dari Kak Asia sendiri boleh bagi tipsnya kepada teman-teman sekalian? Ini tips atau motivasi, Kak? Iya, bolehlah, rangkap. Ya, mungkin motivasi yang selalu saya pegang sejak awal menulis sampai sekarang begini. Kita menulis bukan untuk tujuan komersial gitu. Menulislah gitu kan, menulislah meskipun tulisan kita tidak dibaca, meskipun tulisan kita tidak laku, karena setiap tulisan itu pasti akan memiliki manfaatnya tersendiri begitu. Kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, pasti bermanfaat untuk diri kita sendiri. Minimal itu akan dibaca oleh anak cucu kita kelak gitu, Kak. Dan mungkin untuk tipsnya, ini tips yang sangat klasik ya, Kak. Menulis itu bukan soal teori saja. Kita bukan hanya perlu membaca saja, tapi yang terpenting adalah menulis, dan menulis. Jadi menulis lagi, menulis terus gitu, Kak. Begitu. Jadi hanya soal praktek, semua ini kembali kepada praktek kita. Itu, Kak. Masya Allah, itu ya. Iya, terima kasih untuk Kak Asia atas tips dan motivasinya. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali orang yang mengatakan bahwasanya menulis itu perlu bakat, begitu kan. Jadi saya rasa ini alasan yang klasik ya teman-teman. Jadi saya yakin dan percaya setiap manusia itu bisa menulis. Karena nggak mungkin dong di sekolah itu nggak diajarin menulis, pasti bisa menulis gitu kan. Tinggal yang sulit itu bukan menulisnya, tapi kemauan untuk bisa menghasilkan karya itu, kemauan untuk menulisnya yang kadang sulit begitu kan. Dan ngerasa minder nih, tulisanku masih jelek begitu kan. Tadi seperti yang Kak Asia sampaikan begitu kan. Paling tidak karya yang kita hasilkan itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nanti orang lain nggak banyak yang baca begitu kan, untuk diri kita sendiri. Atau mungkin ada yang masih pengennya karyanya itu dibaca banyak orang, pengennya jadi karya yang bestseller. Dan teman-teman sekalian, untuk punya karya yang bestseller itu perlu menempuh berliku-liku proses gitu kan. Banyak sekali proses yang harus kita lalui gitu kan. Jadi nggak bisa ketika nulis buku langsung bisa diterima penerbit mayor, langsung bestseller. Wah, itu jarang. Dan sepanjang saya belajar menulis, belum pernah ada penulis yang hari ini top ya sekalipun, yang sangat populer sekalipun, itu mengawali karyanya langsung nulis satu buku, langsung diterima begitu, dan langsung bestseller. Nggak ada gitu kan. Bahkan Terelie sekalipun, buku hafalan sholat Delisa itu nggak pernah dalam proses, tidak pernah masuk karya bestseller. Dan karya yang lain dulu masuk bestseller, saya lupa judulnya apa. Nah, karyanya tersebut bestseller, baru teman-teman para penikmat buku mencari ini karya Terelie yang lain apa ya. Ternyata ditemukanlah salah satu bukunya itu hafal sholat Delisa, baru bestseller. Jadi bukunya terbit duluan, bestsellernya beberapa tahun kemudian, nggak langsung bestseller gitu. Jadi mungkin filosofi juga seperti itu. Hari ini mungkin teman-teman masih sedikit nih, jadi teman-teman bisa dukung Kak Asia agar kita doakan ya bisa segera bestseller begitu kan. Dan saya pribadi insya Allah setelah obrolan ini ingin DM Kak Asia nih untuk pesannya gimana begitu kan. Saya penasaran juga, karena jujur pribadi saya buku ilustrasi belum pernah baca Kak Asia, jujur. Banyak teman-teman yang mengatakan ini bagus nih Kak Reja, buku karyanya Paulo Coelho tadi yang disampaikan oleh Kak Asia, atau penulis-penulis yang lainnya. Tapi saya masih
menggemari tulisan-tulisan non fiksi seperti karangannya Salim Afila begitu kan, kemudian yang lain begitu kan, ada Setia Furqonholi dan yang lain-lain begitu, masih seperti itu, dan ranah fiksi memang belum terlalu familiar di rak buku saya gitu. Jadi ini mungkin diawali dengan buku karyanya Kak Asia dulu nih, bukunya Filosofia. Nanti insya Allah nanti saya DM gitu kan, insya Allah ya Kak, nanti jangan ditagih, nanti insya Allah saya DM sendiri. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Asia yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini bergabung bersama kami di College Corner, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin barusan itu bermakna bagi teman-teman sekalian, bukan hanya bagi kami berdua, tapi juga bagi teman-teman yang mendengarkan, dan menjadi satu cambuk bagi teman-teman sekalian yang ingin menulis bahwa satu quote spesial yang sering mungkin kita dengarkan dari seorang saya lupa, kok tiba-tiba saya lupa ya, tapi kalimatnya seperti ini, teman-teman nanti boleh DM saya untuk mengingatkan gitu. Jadi menulislah gitu kan, karena tanpa menulis kita akan hilang dari sejarah bukan, dari sepintar apapun kita gitu kan, kalau kita tidak menulis maka kita akan hilang dari masyarakat begitu. Itu kalau nggak salah saya, kalau tidak salah saya quotes-nya begitu. Jadi ini menjadi motivasi teman-teman. Jadi sepintar apapun kita, tanpa karya, tanpa menulis, kita akan hilang begitu saja dari catatan sejarah begitu kan. Dan teman-teman mungkin kenal Hairil Anwar dari mana sih gitu kan, kalau nggak dari karya-karyanya begitu kan. Kenal Buya Hamka dari mana begitu kan, kalau nggak dari karya-karyanya. Jumpa juga enggak begitu kan, bahkan mungkin ketika wafat kita belum lahir begitu kan, tapi kita tahu Buya Hamka itu punya karya yang luar biasa begitu kan. Itu kita kenal beliau dari karya-karyanya. Jadi teman-teman, bermanfaat itu ada banyak cara, salah satunya adalah dengan menulis begitu. Dan oke, baik, terima kasih untuk Kak Asia sekali lagi atas waktunya, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Dan sempat ikut nubarnya bareng nubarnya KSP ya Kak Asia, dan nanti ditunggu kalau on proses untuk buku dari Nubar KSP-nya tadi dibisikin sama admin KSP-nya. Sampein gitu ya. Pertama kali saya Kak nulis non-fiksi populer itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti menjadi sebuah hal yang kan tadi, hal yang baru. Nanti kedepannya mungkin akan lahir buku-buku solo dari seorang Kak Asia yang bergenre non-fiksi populer gitu. Amin. Baik, terima kasih Kak sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terus ya dan Kak sekian channelnya. Ya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi demikianlah kebersamaan kita teman-teman di College Corner episode 5 kali ini. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran dan kritiknya kepada kami, kepada saya selaku tuan rumah College Corner, boleh nanti DM langsung, boleh nanti komen di flyer pelaksanaan College Corner, karena teman-teman sekalian, saya sadar bahwa College Corner ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun kita paham bahwa sempurna itu nggak pernah ada gitu kan, sempurna itu hanya ada di novel fiksi teman-teman. Jadi teman-teman yang punya saran dan kritik silakan sampaikan untuk pelaksanaan College Corner selanjutnya. Dan sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang ketinggalan siaran kami, nanti akan ada rilis dari saya, dan teman-teman bisa lihat di channel YouTube pribadi milik saya untuk tayangan dari College Corner 1 sampai dengan episode 5. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi, silakan cek di flyer College Corner, karena di situ ada tertera nomor rekening yang bisa dituju begitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Asia dan kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir College Corner episode 5 kali ini. Stay safe terus, selalu patuhi protokol kesehatan, kemudian juga sampai bertemu di College Corner episode 5 seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.